Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kita diiringi dengan nikmat iman, nikmat Islam beserta dengan nikmat kesehatan sehingga kita di pagi di sore hari ini dapat berkumpul di Masjid Dar-Razak. Selawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu semua gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak-bapak gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. MC sebelum kita beralih ke cara kita pada hari ini, terutama membacakan ronde-rondenya, penghormatan saya juga kepada Pak Maksum yang telah hadir, yang telah membersamai kita di sore hari ini, juga kepada Pak Afga senantiasa yang telah dokumentasi kita di hari ini, dan juga hormat kami kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah hadir di Masjid Dar-Razak ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Acara yang pertama tilawatil Quran, yang kedua sambutan, dilanjutkan dengan tausiah dan juga doa serta penutup. Untuk memberkahi acara kita di sore hari ini, mari sama-sama kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Ustaz Hafiz. Kepada Ustaz Hafiz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق Allahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Syukran kasiran kepada Ananda Ustaz Hafiz yang telah melantunkan satu ayat atau dua ayat Al-Quran. Mudah-mudahan di sore hari ini yang mendengarkannya mendapat rahmat, berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, selanjutnya kita beralih ke acara sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Maksum. Kepada Pak Maksum kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah yang Allah cintai, rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan sore hari ini di suasana yang insyaallah baik, cerah, dan semoga hati kita juga bahagia, senang gitu ya. Kita bisa berkumpul lagi di sini bersilaturahim dalam rangka atau proses pembagian beras, pembagian sembako yang tentunya ini titipan amanah dari para donatur, dari orang-orang atau donatur yang ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian ya. Dan alhamdulillah ini kalau tidak salah informasinya merupakan kiras yang ke-6 ya, yang ke-6 artinya alhamdulillah Masjid Darul Rojak kerjasama dengan para donatur sampai hari ini mereka sangat peka, sangat ya ingatlah kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya, jadinya yang sehari-harinya banyak melakukan pekerjaan di area-area sini Montreal, Toronto, baik itu YA, YB dan YC ya berarti ya. Ya kita doakan untuk mereka, semoga mereka sebagai donatur yang terus setiap bulannya, setiap waktunya mau berbagi, Allah tambahkan rezekinya, Allah berikan keberkahan yang luar biasa itu yang banyak itu ya, keberkahan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan semoga nilai barang-barang ini jangan dinilai dari besar kecilnya atau banyak dikitnya ya, tapi keikhlasan yang diberikan oleh mereka kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga mohon bisa diterima dengan baik, mohon diterima dengan lapang dada ya. Kalau ngomongin ukuran besar kecilnya sih nggak cukup lah, tapi kan bukan itunya ya. Kita senantiasa harus bersyukur ya, bersyukur terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kayaknya bi inah hafal tuh. Ya, jadi apabila kita mau bersyukur, jika ibu-ibu, bapak-bapak mau bersyukurlah, sedikit bersyukur, berterima kasih kepada Allah terhadap apa yang sudah diberikan hari ini terutama ya, berterima kasih kepada Allah gitu ya. Maka Allah akan tambah rezekinya. Benar nggak? Gitu. Jadi insya Allah berkah. Tapi kalau ibu ada ngedumel, bapak-bapak ada ngedumel, terus udah ada aduhnya lah, ya. Tidak mensyukuri nikmat itu, maka azab Allah yang akan diterima. Tahu azab kan? Siksa, ya. Siksa Allah yang akan didapati. Nauzubillah, summa naudzubillah. Jadi semoga sih besar kecilnya ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian ya, yang hari ini mendapatkan titipan amanah ini. Nah, menurut informasi juga bahwa pada kesempatan ini insya Allah ada biasanya kan pembagian ini beras, pembagian ini ada beberapa item, ada beberapa jenis. Nanti Bapak Ibu dapat ya, khususnya tim kebersihan, ada beras dan juga biasanya ada uang ya, insya Allah ya. Dan ada tambahan ternyata sembako ya. Kalau kemarin dapat nggak sembako? Kayaknya pas MBR ya, pas akhir-akhir tahun itu ya, Lebaran. Insya Allah sembakonya kalau tadi saya intip ada apa? Ada mie, ya ada Indomie, ada telur, wah luar biasa tuh. Ada apa untuk masak goreng-goreng lah, ada minyak ya. Insya Allah itu bermanfaat. Ya ada telur lumayan tuh, bisa masak-masak telur itu ya di rumah. Jadi mohon untuk diterima nanti ya, semoga bermanfaat sekali lagi.
Dan kami sih dari pengurus, saya juga mewakili Pak Naswar, mewakili Ketua BMD yang kebetulan qadarullah tidak bisa hadir di kesempatan hari ini, yaitu Pak Hermawan. Ya, beliau juga menitip pesan gitu kan, untuk membagikan ini, membagikan sembako maupun beras kepada Bapak Ibu. Semoga ini bisa berkelanjutan terus, karena kan ini sudah 6 kali, dan kalau ke ibu-ibu, Bapak Ibu kan rutin ya, jadi ya walaupun berapa bulan sekali, kita pun biasanya menunggu terkumpulnya donasi ini ya, beras. Jadi baru kita lakukan lagi program ini. Dan juga Bapak Ibu, ini juga momen yang baik sekali di bulan Muharram ya, bulan yang tentunya diharamkan melakukan hal-hal yang tidak atau hal-hal yang negatif lah, hal-hal yang tidak positif gitu kan, atau hal-hal yang jelek. Itu jangan sampai kita melakukan banyak dosa di bulan ini. Jadi bulan ini adalah bulan yang baik juga, bulan Muharram. Perbanyaklah kebaikan ya, salah satunya ini daripada donatur juga, dan momen baik juga pengurus atau panitia dari BMD di bulan yang baik juga ini mau berbagi kepada Bapak Ibu ya, pun atau juga Bapak Ibu juga nanti banyak berbagi juga, baik di rumah sekitarnya. Jadilah orang-orang yang selalu bermanfaat bagi diri dan sekitarnya ya. Ya mungkin omongan saya agak terlalu menjelimet atau bingung ya, terima aja dulu lah ya. Nanti ini kan ada orang Sunda juga ya, jadi ngartos tak? Alhamdulillah, syukurlah kalau ngartos ya. Nah gini, terus selanjutnya kami tidak bosan-bosannya nih Bapak Ibu ya, untuk mengajak ke ibu-ibu khususnya ya, yang selama ini mungkin banyak ibadahnya di area luar. Jadi ini kan ada masjid, jadi setiap waktu monggo kalau bisa sholat di sini. Kalau memang alasannya kotor, bawa salin, ya kan gampang aja. Ya jangan sampai nunda-nunda gitu loh. Kayak tadi contohnya, ayo sholat asar di atas itu kan. Begitupun nih bapak-bapak, Pak Maman itu ya, Pak Suryanto. Kalau yang ini di YC. Nah, di strateginya ya bawa salin. Itu kalau kotor itu ya, oh Pak kotor. Ya bahkan ketika kotor pun dalam rangka menghormati waktu-waktu yang sudah ditentukan, sholat asar atau zuhur, ya kita sholat, dan ketika bersih ya bisa dilakukan lagi gitu. Jadi insya Allah kan terima. Jadi bawa salin lah, apa susahnya. Jadi isilah masjid ini, ibu-ibu jangan lupa satu sholat ya. Aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, bukan ngerjain ya. Dirikan sholat itu ya benar-benar ibu-ibu laksanain dengan serius. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan jelek, perbuatan maksiat, perbuatan kemungkaran. Ya, jadi akan nyelamatin Bapak Ibu lah. Ya, itu yakin. Paham ya, Bapak Ibu, ibu-ibu ngartos insyaallah. Jadi ini ada masjid satu-satunya di klaster kita di kota wisata, hanya di dalam klaster ya di sini. Jadi dimanfaatkan sholatnya di sini. Ya syukur alhamdulillah, kemarin ada informasi untuk ibu-ibu yang Montreal, kalau hari Jumat ya, itu ada yang ngajarin ya, semoga berkah ya bagi yang ngajarin gitu kan, berkah, doain terus tuh. Nah yang lain pun diajak tuh, yang YB YC ya, jadi sekalian itu kan belajarnya apa? Belajar sholat, belajar wudhu, belajar sholat, nantinya belajar ngaji. Alhamdulillah ya, sementara ya nggak apa-apa lah, karena masih di sana, pelan-pelan memantapkan dulu bisa lancar sholatnya, setelah itu ke sini ya, terus ikut aja pengajian di sini. Nah kebetulan kan kalau di Montreal ketua KKLH-nya kan saya. Kalau saya mah tidak terlalu inilah, ketika untuk hal yang baik silakan ikut kajian atau apa, yang penting kan kerjaan beres gitu ya. Nanti ada Pak Korlap tuh, Pak Maman. Ya, jadi silakan nih Biana gitu kan, ngajak yang lainnya tuh, yang di nggak tahu kalau yang YB gimana ngaji. Oh ada Bu Ani, ada gurunya. Terus YC ini ada YC nggak sih?
Oh, Pasur aja. Ya Pasur, ya jadi ajak sholat Pak di sini. Ya bapak-bapaknya, satpamnya, Pak Maman gitu ya. Ya Pak Mamannya ya utama contoh gitu ya. Makanya saya selalu ingetin, yuk sholat Jumat, yuk sholat 5 waktu gitu ya. Gitu ya, ibu-ibu. Jadi tolong mulai belajar, alhamdulillah ya. Itu langkah bagus, semoga nantinya dilancarkan. Ya terus kalau memang gini, kenapa diajak sholat saat ini? Jadi kita kan nggak tahu umur ya. Ya Bina, ya kan? Kita kan nggak tahu umur. Diajak sholat ntar aja di rumah. Nauzubillah nanti tiba-tiba nih di jalan gitu kan, di jalan jatuhnya sih nggak, tapi kan sampai kelepek meninggal gitu kan. Nauzubillah, belum sholat gara-gara nunda-nunda, kan takut ya. Jangan sampai kita tuh pengen meninggal itu dalam husnul khotimah, baik di akhirnya. Ya, jadi kami mengajak ibu-ibu nih, yuk belajar sholat, belajar mulai wudhu, sholat, terus ngaji. Nah, ini juga ada Bu Anhi, jago guru ngaji juga, bisa belajar silahkan. Ya, gitu. Itu saja mungkin pesan dari kami, dan insya Allah pesan ini mengulang-ulang, ngingetin ya, bosan-bosannya lah ya, kita ngingetin. Ya alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu tetap semangat dan berkah, selalu diberikan kebaikan serta diberikan kesehatan ya. Berkah umurnya, jadi panjang umur nggak apa-apa, tapi dalam kondisi baik, takwa, iman ya, selalu beribadah kepada Allah gitu ya. Jika ada kesulitan ataupun ada unek-unek dan sebagainya, silakan disampaikan aja, nanti bisa kalau mau ke masjid ya ada teman-teman di sini di masjid juga, kalau enggak kan ada di paguyubannya masing-masing ya, ada ketua-ketuanya, silakan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga ini menjadi amanah dari donatur ini, bisa bermanfaat, berkah buat Bapak Ibu semuanya, dan juga para donatur. Tolong doakan selalu sehingga ini terus kita akan lakukan, program-program ini bisa kita lakukan terus ya, baik ke ibu-ibu, bapak-bapak maupun ke luar ya. Insya Allah ini ada 15, jadi kita tidak semuanya, ada 15 sembako sama 15 amplop dan beras 15, ini khusus untuk tim kebersihan. Nah, nanti untuk yang di luar itu lebih ke berasnya dititip aja. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan atau ada khilaf-khilaf kata atau kalimah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Maksum yang telah menyampaikan sambutan-sambutannya. Semoga apa yang telah sampaikan oleh Pak Maksum tadi kita syukuri, kita nikmati, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan rezeki pengurus masjid ini. Apa yang telah diinfakkan oleh pengurus sini, mari ibu-ibu doakan, mari ibu-ibu doakan dimudahkan urusannya dan segala urusannya, dan juga ditambahkan nikmatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita akan memasuki ke dalam acara tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Halum. Pada Ustaz Halum kami persilakan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat waktu sempat, nikmat waktu luang sehingga kita di sini bisa bertatap muka bersama yang tidak lain dan tidak bukan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian, minta waktunya sebentar. Yang kami hormati Wakil Ketua BMD yang mewakili Ketua BMD Pak Maksum, kemudian Saudara MC dan para relawan yang hadir di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kasih sayangnya, limpahkan rezekinya dan mudahkan segala urusannya.
Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana program Giras ini kita telah berlangsung yang program yang ke-6 kalinya. Yang mana program ini tidak lain dan tidak bukan kita itu ingin mengamalkan hadis Nabi, yang mana ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi, sampaikanlah salam, kemudian berilah makan, dan sholatlah pada malam hari ketika manusia terlelap tidur. Maka jika yang 3 itu dilakukan, masuklah surga dengan penuh keselamatan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan berlandaskan hadis yang mulia ini, yaitu berilah makan. Ya, mungkin tidak banyak yang bisa diberikan, tapi setidaknya dengan yang sedikit ini kita mencoba mengamalkan hadis Nabi SAW, yang mana dengan perantaraan mengamalkan hadis itu, semoga kita semua kelak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya dengan penuh keselamatan. Dan kemudian pesan yang ketiga yaitu adalah wassalatu bil laili wan nasu niyam, yaitu salatlah pada malam hari ketika tatkala manusia terlelap tidur. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita untuk bergerak, untuk mengusahakan diri untuk melakukan sholat malam, kalau sholat yang wajib saja kita keberatan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Jadi dari surat yang mulia ini, surat Toha ayat 132, Allah memerintahkan untuk kita menyuruh keluarga kita untuk sholat, wastobir alaiha, dan kita disuruh sabar. Dan sabar di sini lebih tinggi dari yang sabar yang seperti biasanya, karena ya kita semua di sini kan sudah keluarga lah, kita anggap sebagai keluarga semuanya. Makanya sebagai bentuk kewajiban kita untuk saling mengingatkan, yaitu maka kita giatkan lagi lah sholat kita. Karena kalau sholat yang wajib saja kita berat, apalagi sholat malam ketika manusia tidur. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya itu wastobir alaiha, yang mana wastobir ini sabar yang tingkatannya lebih tinggi dari sabar pada biasanya. Yang mana sabar ini terus dikerahkan, terus diupayakan agar yang diperintahkan, yang menerima perintah itu betul-betul melaksanakan sholat, memperhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya gitu. Yang sebagaimana telah disebutkan tadi, ya kalau misalnya kita tidak sempat melangkahkan kaki kita ke masjid, kita bisa bawa pakaian ganti, bisa bawa sajadah. Apalagi sekarang udah ada HP, gampang, tinggal kita cek kemana kiblatnya, nah, kita ambil wudhu, kita waktunya azan kita sholat gitu. Karena disebutkan juga la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini mengaitkan sholat dengan rezeki. Jadi kalau misalnya mau rezeki kita mudah, rezeki kita lapang, tidak sulit, maka kita harus perhatikan sholat kita, ya. Karena sesungguhnya kalau kita memperhatikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal 'aqibatu lit taqwa, dan bagi orang-orang yang bertakwa adalah nanti kelak akan disediakan surganya Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu antusias, orang-orang yang selalu senantiasa memperhatikan dan menganggap sholat ini penting. Karena para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dalam perkara sholat aja kita meremehkan, biasanya kita pada perkara-perkara yang lain kita akan lebih meremehkan. Kita sholat kita abaikan gitu ya kan, ntar aja dah sholat dah, tunggu lagi, ntar lagi. Nah biasanya perkara lain pun kita akan lebih meremehkan perkara-perkara yang lain gitu. Karena sholat ini adalah pondasi, ya kan. Karena bahkan kalau kita melihat juga kisah Luqman, yang mana beliau ini menasihati anaknya, dan kalau kita baca tafsirnya,
anaknya ini adalah anak yang kafir, ya, dia nggak dibilangin susah, batu palanya. Nah, tapi Luqman bersabar terus menasihati anaknya, akhirnya anaknya itu bisa menjalani perintah yang bapaknya perintahkan. Nah, maka dari itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita giatkan lagi, kita seriuskan lagi, kita anggap sholat itu betul-betul penting. Karena kalau kita sudah perhatikan sholat, insya Allah Allah akan memperhatikan hidup kita. Bahkan di ayat yang lain disebutkan, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana inda rabbih mardiyya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga salat kita, ya kan? Karena disebutkan wa kana inda rabbih mardiyya, karena orang yang menjaga salatnya, orang yang menunaikan zakat, maka dia akan kelak akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikan, umumnya bagi yang mendengarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Ahlu yang telah menyampaikan sedikit sautiah atau maudatun hasanah di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahlu barusan tadi ini menjadi ilmu bagi kita semua dan juga wawasan bagi kita semua, dan kita lebih tahu tentang cara salatnya, tentang kita bersabar dan juga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, masih semangat ibu-ibu? Mana suaranya? Lebih besar lagi. Masih semangat ibu-ibu? Bapak-bapak masih semangat? Masya Allah. Walaupun 3 orang suaranya tidak besar gitu. Semuanya masih semangat ibu-ibu? Alhamdulillah. Ibu sekalian, sekarang kita akan memasuki acara kedua terakhir, yaitu untuk memberkahi acara kita juga di sore hari ini. Mari sama-sama kita mendengar juga dan menyimak, mengangkat tangan, mengaminkan yang akan dibacakan doa oleh Ustadz Hilmi. Pada Ustadz Hilmi kami persilakan. Kepada ibu-ibu kami mengingatkan sekali lagi mengaminkan dan mengangkat tangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an mubarakan tayyiban halalan bighairi hisab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Bi fadlikal 'azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Hilmi yang telah melantunkan doanya beberapa patah
Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan doa yang kita panjatkan di sore hari ini. Amin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dan penghormatan juga kami kepada Ustaz Halu, Pak Maksum, Pak Hari dan juga santri RTD sebagai panitia Giras, dan juga Pak Afga dan juga ibu-ibu sekalian yang tidak bisa saya mengatakan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan kita di tahun baru Islam ini, di bulan Muharram ini lebih dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan juga rezeki dan urusan kita di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari ibu-ibu, mari sama-sama kita menutupi acara di sore hari ini dengan sama-sama beristighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan والشجر يسجدان, والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان